Gadis diperiksa tubuhnya setiap hari, hanya untuk memastikan apakah dia tergigit oleh zombie. Begitu ditemukan, itu adalah akhir yang menusuk jantung. Namun anak laki-laki ini adalah seorang ahli dalam mengendalikan virus zombie. Lengan tangannya baru saja tergigit zombie. Dia segera meletakkan besi yang membara di tempat luka. Lalu dia mengambil pistol paku, memasukkan paku 8 cm ke dalam badan. Namun ini belum selesai. Untuk mencegah virus menginvasi otak, dia juga menggunakan sabuk untuk mengikat lehernya, lalu mengaktifkan mesin untuk menggantung dirinya. Setelah serangkaian tindakan, sungguh, dia berhasil mendorong virus itu mundur. Ternyata dunia ini telah dikuasai oleh zombie. Hampir setiap orang telah terbangun dengan kemampuan super. Namun hanya sang tokoh utama yang tidak memiliki kemampuan super. Oleh karena itu, saudara tiri mengusirnya dari zona aman, membiarkannya bertahan hidup di dunia akhir zombie. Tapi mereka tidak tahu, meskipun anak laki-laki tidak membangkitkan kemampuan super apapun, tetapi dia telah membangkitkan sistem pengendali zombie. Mereka berebut untuk makan roti yang membusuk di zona aman. Sementara itu, anak laki-laki sudah menggunakan zombie kelas, memulai pertanian, bahkan mulai membangun infrastruktur. Saat ini, sebuah tim pencari bahan sedang dikelilingi oleh sekelompok zombie. Pada saat krusial, mereka menemukan sebuah pabrik. 3 orang itu tanpa ragu-ragu melarikan diri ke dalam pabrik untuk berlindung. Namun, tidak disangka, pemandangan di depan mereka membuat mereka ternganga. Terlihat deretan mentimun segar menyambut mata. Beberapa orang berpikir bahwa mereka sedang berhalusinasi. Perlu diketahui bahwa mentimun bahkan di daerah kaya, hanya berani untuk memakan setengahnya saat perayaan tahun baru. Di akhir zaman gurun, tanaman sudah punah sejak lama. Namun di depan mereka, ternyata dipenuhi dengan berbagai macam sayuran segar. Ketika mereka berada di sana, tiba-tiba terdeteksi sinyal kehadiran zombie kelas. Beberapa orang segera bersiap untuk bertempur. Beberapa orang bersiap, namun kemampuan super mereka tidak membekali mereka. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada zombie kelas. Sebaliknya, mereka semua dipukul oleh zombie tanpa daya. Sementara itu, zombie kelas menggunakan kemampuan supernya untuk menghabisi 3 orang. Tiba-tiba muncul suara seorang manusia. Kosong. Sudah berapa kali saya bilang, jangan berkelahi di kebun sayur. Bagaimana jika itu menakut-nakuti tamu? Penilaian KPI bulan ini. Penarikan bonus inti. Bonus Anda akan dipotong 10 inti kristal. Sudahlah. Lanjutkan bekerja. Jangan menakut-nakuti tamu terhormat. Mendengar kata-kata ini, semua zombie tiba-tiba mengambil alat dan mulai bekerja. Di depan terdapat 7 orang. Di depan, orang-orang terkejut. Mereka tidak menyangka seorang manusia biasa dapat mengendalikan zombie kelas. Harus diketahui, zombie kelas saja sudah bisa menghancurkan satu tim penuh. Zombie kelas benar-benar menakutkan dan tak tertandingi. Di saat beberapa orang kebingungan, pada saat itu, Xiao Qiang sangat kuat. Xiao Bai, zombie-zombie ini hanyalah pekerja yang mereka sewa sendiri. Untuk mengalihkan topik, dia dengan santai memetik 1 tomat dan memberikannya kepada mereka. Mereka berikutnya, wanita itu langsung terkejut. Makanan semacam ini hanya pernah mereka lihat dalam catatan prasejarah. Namun, segera mereka merasa ada yang tidak beres. Karena tanaman telah punah karena virus dan radiasi. Racun dan kekayaan telah punah. Dan semua sayuran ini ditanam oleh zombie. Pasti ada virus zombie di dalamnya. Pasti ada racun di dalamnya. Anak laki-laki itu bahkan mengira mereka membenci tomat karena rasanya yang tidak enak. Dia bahkan membawa tomat itu ke kandang babi untuk memberi makan babi. Namun, dia melihat sekelompok besar tomat sudah dirusak oleh babi. Membiarkan. Dia sama sekali tidak memikirkan apakah ada virus atau tidak. Dia langsung mengambil tomat dari keranjang dan menggigitnya. Dan ternyata rasanya sangat lezat sekali. Hasil penemuan. Sekejap waktu, ketiga orang itu masing-masing menunjukkan 1 keranjang besar. Lagi pula, mereka belum pernah makan makanan seenak ini. Sebelumnya, yang mereka makan hanyalah pancake dari kecoa yang bermutasi. Wanita itu segera meminta anak laki-laki untuk menjual makanan kepada mereka. Basis. Tentu saja, anak laki-laki setuju 100% dengan memberikan persetujuan ini. Hanya saja, dia tidak tahu harga yang tepat. Setelah berpikir, 1,5 kilogram. Anak laki-laki mengumpulkan inti kristal 1 kilogram. Anak laki-laki sudah memiliki sejumlah inti kristal. Namun, wanita itu mengira itu adalah 500 inti kristal. Dan dia juga berterima kasih kepada anak laki-laki atas harga yang murah. Maka, dia juga menyatakan ingin membeli semua tomat. Kemudian, dia mengeluarkan 50.000 inti kristal sebagai uang muka. Sisanya akan dibayar setelah barang dikirim ke basis. Melunasi sisa pembayaran, anak laki-laki merasa seketika dia akan kaya. Dengan uang, tidak hanya bisa digunakan untuk meningkatkan sistem, tetapi juga bisa mengontrak lebih banyak zombie, memperkuat legiun, untuk menjaga agar pelanggan besar kembali mencarinya untuk membeli makanan.
Anak laki-laki langsung memberikan mereka banyak barang. Dan juga termasuk layanan pengantaran ke rumah. Bagaimanapun juga, zombie kelas yang ada di bawahnya memiliki kemampuan ruang. Pengantaran ke rumah sangatlah mudah baginya. Selain itu, zombie kelas juga dapat mengusir zombie lainnya. Bisa mengantar mereka kembali dengan aman ke basis. Namun ketika mereka tiba di basis, komandan mengira bawahannya telah ditangkap oleh zombie. Jadi, segera memberikan perintah untuk bersiap menyerang. Dengan cepat, senjata berat mengarah ke zombie di luar. Beberapa orang melihat segera memahami bahwa komandan pasti salah paham. Jadi, mereka buru-buru meminta pihak lain untuk tidak menembak. Namun pihak lain sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Bahkan menganggap bahwa mereka terpaksa oleh zombie. Melihat situasi, komandan segera menyuruh bawahannya untuk mengunci zombie. Dengarkan perintah saya. Kunci zombie itu. Meskipun zombie sangat ingin menerkam manusia ini. Tapi dia ingat sebelum pergi. Seseorang dengan sengaja memperingatkannya untuk tidak membuat masalah. Maka, zombie melepaskan kemampuan ruang. Dan mengalirkan semua bahan ke dalam basis. Zombie kelas S. Masih ada persediaan dari gunung lainnya. Ini. Apa situasi ini? Akhir. Selesaikan. Meskipun sangat bingung, tapi komandan tetap memerintahkan bawahannya untuk membayar sisa pembayaran. Setelah menerima sisa pembayaran, zombie segera kembali untuk melapor. Dan komandan tertinggi Departemen Pertempuran mengetahui, di luar zona aman ternyata ada orang yang begitu mulia. Langsung harus menunjukkan itikat terbaik dari distrik militer. Jumlah 70 kali lipat, untuk menghadapi yang akan segera datang. Gelombang zombie terbesar dalam sejarah. Dan anak laki-laki yang sama sekali tidak menyadari. Hari ini malah menangkap satu zombie nona dewasa. Namun sistem menyatakan, mengendalikan zombie nona dewasa membutuhkan 1000 emas. Meskipun harga kontrak sedikit mahal, tapi tubuh dan penampilan nona sangat cocok dengan anak laki-laki. Maka dia tidak ragu sedikit pun. Segera menjadikannya sebagai bawahan. Namun miliknya adalah, tingkat kecocokan zombie wanita ini mencapai 99. Semakin tinggi tingkat kontrak,